Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara saya Iman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan hidup saudara dipimpin oleh Tuhan dan dikendalikan oleh Tuhan sendiri lewat Roh Kudus-Nya. Amin. Saudara, saya melihat di media sosial bukan cuma 1-2 video saudara, tapi sudah mulai banyak ya. Seorang wanita yang bertransaksi dengan menggunakan chip ya. Jadi hanya dengan scan tangan dia bisa melakukan perbelanjaan saudara. Kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebab apa yang akan terjadi dan sedang terjadi itu ditulis di dalam Alkitab. Saudara, sekarang ini kita berada di dalam situasi di mana firman Tuhan ini ditulis. Artinya apa saudara? Bahwa kita berada di akhir zaman. Bukan lagi menuju, tetapi kita sudah ada di dalamnya saudara. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 ya. Dan seterusnya dikatakan demikian. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan kismin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu, siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Nah saudaraku, Alkitab memberikan peringatan kepada kita akan apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Kita bersyukur saudaraku, kita bisa mengetahui dan ini pasti digenapi. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa waspada, biarlah kita menggunakan pengetahuan kita, hikmat kita, sebagaimana yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Memang saudara, kalau berbicara tentang angka ini, maka kita cenderung dianggap mungkin tidak masuk akal. Orang menganggap kita halu, orang menganggap kita ketinggalan. Saudaraku, saya pribadi, ketika memang nyata dan akan dipasangkan chip itu dengan lambang binatang itu yang dituliskan di dalam Alkitab, maka saya pribadi tidak akan menerima saudara. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa dari Wahyu 13 ayat 10b, ini adalah ketabahan dan iman-iman orang kudus ya. Jadi iman kita diuji saudara. Kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit ke depan. Maka disitulah diuji iman kita. Kita akan menemukan banyak pernyataan mengatakan, wah kita harus pakai hikmat dong. Itu kan bisa menjadi sarana di mana Tuhan menolong kita lewat sistem seperti itu. Saudaraku, Alkitab sudah mencatat bahwa yang tidak menyembah kepada binatang itu saudara, maka dia akan menghadapi kengerian. Apalagi orang yang tidak menggunakan tanda itu, pastinya hidupnya akan sulit karena tidak bisa melakukan transaksi. Sedangkan kita manusia ini saudara, satu hari saja kita bisa bertransaksi berapa kali. Bagaimana bisakah saudara membayangkan ketika semua ini sudah terjadi dan digenapi, di mana kita tidak bisa bertransaksi kalau kita nggak punya chip atau tanda itu saudara. Walaupun ada banyak pengertian atau multitafsir yang mengatakan bahwa bukan chip yang sebenarnya. Saudara, kita lihat sekarang. Semua menggunakan barcode. Kita tinggal menunggu saja. Kita lihat ke depan apa yang akan terjadi. Ya syukur kalau memang tidak dipaksakan chip itu, saudara. Atau memang tidak dipasang di dalam tubuh menurut tafsiran-tafsiran yang lain, ya kan? Tetapi kalau itu terjadi benar-benar, maka kita harus mengerti sebagaimana Alkitab mengatakan kepada kita. Lambang itu adalah 666 yang akan dipasang di tangan atau di dahi kata Alkitab. Saudaraku, khususnya anak-anak muda, saya mengajak saudara sekalian
untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah apa yang saya sampaikan ini saudara menolong kita, memberikan awasan kepada kita. Ini bukan kata-kata saya loh, tetapi Alkitab. Saya menyampaikan kepada saudara karena saya merindukan saudara yang menyaksikan tayangan-tayangan atau video-video saya, imannya dikuatkan. Kerinduan saya, biar lebih banyak anak-anak muda memberikan hidupnya untuk Tuhan. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Biarlah ketika Yesus datang, saudara didapati setia, memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya ketika Anak Manusia datang menyatakan dirinya. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, saudara? Hanya Nuh yang didapati setia. Saya merindukan saudara adalah orang-orang yang setia. Nuh akhir zaman. Kita adalah Nuh akhir zaman. Prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pikir, wah udah kuno, nggak zaman. Orang pada main game semua. Saudaraku, daripada habis waktu, buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, datang kepada Tuhan, baca Alkitab. Itu jauh lebih penting. Karena satu saat, saudara, kita akan masuk dalam kerajaan. Yang mewarisi kerajaan surga adalah roh kita. Tetapi dimulai disiplin dari tubuh kita, sehingga roh kita ngikut, saudara. Karena roh tidak bisa memulai kalau tubuh tidak bisa memulai dahulu. Karena itu, biarlah kita disiplinkan untuk senantiasa bersekutu, beribadah. Saudara bisa mengikuti live yang kita adakan setiap malam. Kita menyembah Tuhan. Bukan karena kita ingin sesuatu dari Tuhan, tetapi kita menyenangkan Dia, memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berkati.